And well, our next report is from inside Wuhan, and the details are disturbing. An elderly man in his 60s was seen lying dead on the streets for at least 2 hours. The man was wearing a face mask. Now to growing concerns about the deadly coronavirus officially hitting the U.S. Here's what we know. The latest UK case of coronavirus is the first to be contracted within the country rather than abroad. Hundreds dead, thousands infected across multiple continents, millions quarantined with whole cities in lockdown. But how did the coronavirus spread so quickly? We're going to trace the virus day by day over the first month of the outbreak, following its path from patient zero in China to across the world. Mire, Dios mío lindo, cómo lo... ¡Oiga, llévense eso! ¡Oiga, llévense eso! ¿Qué pasó? ¿Por qué dejan eso ahí? Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan juga. Ada 153 kasus baru. Jadi nggak usah pakai masker gitu. Nggak usah masker untuk yang sakit. Serangan virus tak kasat mata virus corona semakin tidak terkendali. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, tapi faktanya penyebaran dan penambahan kasus masih terjadi, bahkan menembus angka 1 juta per hari. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilakukan. Ketersediaan masker untuk pencegahan virus respirator atau N95 di sejumlah apotik Kota Blitar, Jawa Timur mengalami kekosongan dan harganya naik sejak beberapa hari terakhir. Saudara, Kepolisian Resor Madiun Kota Jawa Timur mengamankan ribuan masker beserta 2 orang penimbun pada Selasa siang. The world remains dangerously unprepared for a global pandemic. Pandemi telah merubah pola hidup kita semua. Kita semua tahu, kita akan selalu dipaksa menerima suatu keadaan tanpa dimintai persetujuan. Orang-orang santai bahkan tak acuh dengan situasi ini. Mereka membuat candaan seolah ini bukan masalah serius yang harus diwaspadai. Pedagang kecil harus memutar otak untuk memikirkan agar usahanya dapat terus berjalan. Bahkan, tak sedikit yang harus gulung tikar karena tak kuat menahan terpaan pandemi ini. Kelaparan, kehancuran ekonomi, kehidupan sosial seolah tidak ada harga dirinya lagi. Jangankan untuk saling bercengkrama sesama makhluk sosial, untuk menghadap Tuhan saja, kita tidak seleluasa dulu. Semua dibatasi. Kita mengenal dua, OTG sama komorbid. OTG itu orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala di sini dia sehat. Bisa kemana-mana, bisa ke pasar, kerja, ke tempat-tempat yang lain dengan keramaian. Tapi di dalam tubuhnya, kalau dia di swab hasilnya positif,
Dulu awal-awal positif itu harus di rapid. Rapid itu tes darah di sini, yang tes diambil darah di sini, dihasil 15 menit, tunggu. Kalau hasil positif wajib untuk di swab PCR. PCR itu menentukan sampai ke dasar-dasar lubang hidung, menentukan diperiksa di laboratorium apakah dia kena COVID atau enggak. PCR itu sekarang masih berlaku. Itu 100% orang tersebut kena COVID. Kalau di tes PCR, swab PCR itu udah 100% orang tersebut kena COVID. Jawabannya dua. Kalau dia OTG, isolasi mandiri ketat selama 10 sampai 14 hari. Betul-betul isolasi. Jadi dia tidak berkeliaran kemana-mana, tidak membawa virus kemana-mana. Ya, bagaikan buah si malakama jadinya. Keluar kena COVID, gak keluar gak dapat duit. Mungkin itu yang dirasakan oleh para pedagang di pasar. Mereka bingung, ada beban keluarga yang harus mereka tanggung. Seperti Mamang Somai yang satu ini, tetap berdagang walaupun resiko terkena COVID sangat tinggi. Bahkan, ia harus rela mengalami penurunan omset dari hari-hari biasanya ia berdagang. Terus abang mensiasati pendapatan abang yang menurun itu bagaimana, Bang? Gak ada yang disiasati. Ya kalau kita siasati pembikinan somai, rasa atau ukuran, pelanggan pada komplain. Mempengaruhi ke depannya juga. Kalau rasa dikurangin, langganan kita bukan tambah banyak, malah tambah nggak ada. Sedangkan kan harga-harga sekarang pada naik. Berarti pas awal-awal COVID itu bener-bener itu ya Bang ya? Bener-bener. Sepi banget ya? Sepi. Biasanya omset 700-800, sekarang 400 juga susah. Ini abang punya sendiri apa gimana? Punya sendiri. Orang-orang kan kadang-kadang takut pada keramaian. Ya buktinya kalau di pasar sih orang-orang daerah sini nggak begitu peduli pada aturan pemerintah. Kadang-kadang kebanyakan orang nggak pakai masker. Terus kalau misalnya ada vaksin ya abang mau vaksin nggak? Mau. Pendapat abang seputar COVID dana bansos yang dikorupsi itu gimana tuh Bang? Sangat merugikan. 18 miliar Bang? Ya. Harusnya itu hak rakyat kan, dari pemerintahnya buat rakyat, cuma disalahgunakan sama yang disalahgunakan. Seperti yang kita tahu, tidak hanya pedagang yang merasakan hal demikian. Banyak dari lapisan masyarakat yang juga ikut menyantap buah si malakama itu. Disebabkan tidak adanya lagi pilihan bagi mereka. Pak Hairan, seorang perantau yang berprofesi sebagai tukang ojek. Walaupun sepi penumpang, beliau harus tetap keluar untuk mencari sesuap nasi agar dirinya dan keluarganya tidak kelaparan. Sebelumnya dengan abang siapa? Muhammad Hairan. Program kontrak kita di sini kan, anak sekolah, usaha begini. Bang, ini kan sedang COVID nih Bang. Pendapatan abang selama COVID ini apakah ikut menurun atau gimana? Waduh, bukan menurun lagi Pak, drastis. Drastis. Abang itu bisa dapat berapa sebelum COVID? Ya, kalau kita biasanya namanya usaha ini kan nggak nentu ya. Kadang mah rezekinya Pak. Kadang 50, 100. Ini mah ini penglarisnya baru berpenglaris dari pagi. Oh, baru sekarang. Sekarang jam 12 ya? Iya. Saking ya sewa nggak ada. Atau angkot aja pada nggak ngetem saking nggak ada sewa. Biasanya kan ada angkot di sini. Kalau masalah vaksin, kalau itu menurut pemerintah bagus buat kesehatan gitu nggak ada masalahnya. Oke ya Bang ya? Oke aja. Berlalu juga ya Bang? Wah, itu sebenarnya kalau masalah korupsi itu ya dari pemerintah desa, dari pemerintah mana, dari bawah sampai ke atas ya. Makanya di sini ada aja yang dapat bansos itu ada. Tapi yang khusus ya buat di orang kampungnya. Kalau kita yang perantau gini, walaupun kita kerja di sini mah dilewatin aja. Nggak dapat Abang? Nggak dapat. Teman saya pada dapat dari ujung-ujung itu 600 yang dalam 3 bulan 4 bulan ya. Kita mah nggak dapat. Belum dapat. Saya pernah ngurus ke BRI juga nggak dilayani. Ya kalau harapan kita masyarakat yang kayak kita ini ya semoga cepat berlalu lah. Covid cepat berlalu. Yang kayak kita perantau mau mudik susah 2 tahun nggak bisa balik. Ya. Ya. Abang perantau dari mana Bang? Kita dari Sumatera. Sumatera. Ya Pak. Dia mungkin gitu aja ya Pak. Oh ya. Ayo. Mohon maaf ganggu waktunya nih ya Pak ya. Iya. Semoga ini didengar sama pemerintah ya Pak. Amin. Ya.
tengah kesulitan yang masyarakat sedang alami, ada sekelompok orang yang ngakunya punya jiwa sosial dan bahkan ada yang menjabat sebagai menteri sosial. Namun, pernyataan barusan sepertinya harus ditafsirkan ulang. Kepada siapa mereka berjiwa sosial? Kepada rakyat, diri sendiri, atau hanya pada kelompoknya? Orang-orang tak waras ini menari di atas penderitaan orang seolah tak punya jiwa sosial. Benar, kita tidak kekurangan orang pintar. Hanya saja, kita kekurangan orang jujur. Menentukan kena COVID itu apa? 3. Anosmia. Seseorang kena COVID 3. Anosmia tahu? Tidak. Hilangnya penciuman. Dia tidak bisa nyium bau, tidak bisa nyium yang wangi-wangi. Kayu putih nggak bisa kecium. Anosmia. Anosmia. Aduh, minyak yang begitu nyerang aja nggak bisa kecium. Anosmia. Tanya bisa nyium bau sabun, pasti gitu. Nggak bisa, anosmia. Itu udah 100% kena COVID. Wajib di swab PCR. Wajib di swab PCR. Itu anosmia. Yang kedua, kontak erat. Kontak erat, arti kontak eratnya kontak erat dengan pasien positif. Kontak erat dengan pasien positif di atas 15 menit. Misalnya saya kena COVID, ngobrol terus, tapi saya OTG. Pas di swab PCR positif, wajib di swab karena sering kontak erat. Itu yang kontak erat. Anosmia, kontak erat. Yang ketiga itu swab antigen. Itu 50-70% orang tersebut kena. Misalnya orang hamil mau melahirkan, sebelum melahirkan swab dulu antigen. Positif swab PCR. Positif nggak boleh melahirkan di bidan, tapi harus melahirkan di rumah sakit. Yang nolong pun pakai hazmat. Nama saya Nur Asia Jamil, pekerjaan saya pedagang. Waktu itu anak saya yang kena duluan. Setelah mungkin saya ngurusin, akhirnya kena sama saya. Setelah itu saya berobat, belum tahu kalau itu COVID. Tapi gejala-gejalanya udah ada di badan saya, baik pernapasan sampai tidak ada penciuman rasa dan aroma apapun. Meriang, batuk, nyesek napas, terusnya badan tuh lemes, napas saya sampai ngap-ngapan gitu dah, nggak berjalan lancar. Iya, pengaruh sekali. Setelah saya dikatakan COVID, berobat sampai dirawat, otomatis kan warung saya itu berhenti ya. Sedangkan saya pencariannya ya dari warung itu. 1 bulan saya nggak aktivitas, sampai-sampai untuk datang ke tempat saya pun orang masih ragu-ragu karena penyakitnya penyakit COVID, yang mana COVID itu menularkan. Jadi saya lebih baik di rumah 1 bulan isolasi mandiri setelah berobat dari rumah sakit. Jujur waktu saya di rumah sakit yang pertama, saya ditangani dengan baik. Tapi agak lambat karena pada hari itu yang terkena COVID banyak sekali. Sampai rumah sakit penuh, tempat tidur pun saya belum dipindahkan dari UGD karena saking padatnya. Dan pada hari itu memang lagi banyak-banyaknya. Tetap ditangani, dikasih infus, dikasih vitamin,
tapi tidak efektif karena hari itu memang banyak banget dan kita dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Harapan saya pandemi ini cepat berlalu lah, karena terus terang aktivitas semuanya terhambat, khususnya bagi anak-anak yang sekolah. Sampai sekarang anak-anak belum pernah tatap muka, sedangkan itu yang orang tua inginkan ya untuk anak-anak pendidikan. Yang kena COVID di keluarga saya, yang pertama anak saya yang pertama, yang kedua suami, yang ketiga saya. Alhamdulillah anak yang kedua dan ketiga mungkin imunnya sangat kuat, tidak terkena COVID. Pesan saya untuk masyarakat yang ada di luar, dimanapun berada, COVID itu tetap ada. Kita tidak boleh bilang tidak ada, karena COVID ada. Karena lawan COVID itu seperti melawan penyakit yang dengan makhluk halus ya, tidak terlihat. Saran saya kepada warga semua untuk menjaga kesehatan. Insya Allah dengan kita menjaga kesehatan, rumah sakit tidak akan penuh. Dan kita juga sehat kembali, bumi Indonesia juga bagus kembali. Dan jaga makanan, terus kita tetap prokes yang kita ketahui, menjaga jarak, tidak keluar rumah bila tidak diperlukan, dan memakai masker. Itu aja. Semakin pelik, wacana sekolah tatap muka sepertinya harus dibatalkan. Mengingat tingkat serangan dari virus mematikan ini masih terus berlanjut. Keluh kesah dari para pelajar sering kita dengar. Sulit akses internet, sulit mengerti materi. Bahkan, ada yang sampai putus sekolah karena tidak mempunyai sarana yang cukup. Nama saya Farejada Saputra, saya salah satu siswa dari SMA swasta yang berada di Balaraja. Kesan terhadap pembelajaran daring. Menurut saya itu sistem pelajaran yang kurang efektif bagi saya ya. Karena namanya juga daring kan, apa-apa serba online. Dan online itu berarti kita harus selalu siap sedia kuota yang besar untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang akan digunakan untuk bertatap muka atau belajar seperti Zoom itu. Saya melihat dari teman-teman saya yang mempunyai kuota-kuota cuma sebatas untuk kegiatan sehari-hari. Kalau dari saya sendiri sih itu sangat mengganggu ya, karena saya tuh tipe orang yang belajar harus bertatap muka. Kalau misalnya dari tugas video atau dari chat gitu di grup, saya kurang gimana ya, saya malah mikirnya itu tugas, mikirnya itu PR, bukan pembelajaran. Jadi kalau mengganggu ya sangat mengganggu untuk saya. Harapan saya untuk para guru-guru semoga dalam memberikan tugas bisa memiliki caranya sendiri yang membuat kita menjadi semangat belajar. Pesan untuk siswa Indonesia ya, karena sedang dalam fase COVID begini, semoga tetap semangat, jangan putus asa, santai, rileks, jangan terlalu anggap ini beban. Ya intinya kalian semangat ya. Begitulah cara virus ini menyerang seseorang. Entah kapan virus ini akan melunak, kita tidak tahu. Yang dapat kita lakukan hanyalah berdoa dan terus berusaha di tengah kesulitan ini. Kita bisa petik hikmahnya. Sesuatu yang kecil dan bahkan tidak terlihat bisa melumpuhkan ekonomi seseorang hingga perekonomian dunia. Lantas, apa yang mau kita sombongkan di dunia ini?